Syekh Siti Jenar adalah salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Ia dikenal sebagai ulama yang memiliki pandangan spiritual yang mendalam dan radikal, sehingga membuatnya berbeda dari para wali lain yang tergabung dalam Wali Songo, para penyebar Islam di Jawa. Syekh Siti Jenar hidup pada masa transisi antara kepercayaan lokal yang dipengaruhi ajaran Hindu-Buddha dengan Islam yang tengah berkembang pesat. Syekh Siti Jenar sering dianggap sebagai sufi, seseorang yang mengejar kebenaran ilahi melalui jalan spiritual. Namun, ajaran-ajarannya cenderung berbeda dari mayoritas ulama pada masa itu. Ia mengajarkan konsep wahdatul wujud, atau kesatuan eksistensi, yang berarti bahwa Tuhan dan makhluk hidup adalah satu kesatuan. Dalam pandangannya, setiap makhluk adalah manifestasi dari Tuhan, dan mencapai kesadaran akan hal ini adalah tujuan spiritual tertinggi. Ajaran ini bertentangan dengan pemahaman Islam tradisional yang memisahkan Tuhan dengan ciptaannya. Salah satu ajaran kontroversialnya adalah penolakan terhadap praktik ibadah yang formalistik. Bagi Syekh Siti Jenar, ritual agama yang kaku tidak cukup untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya memahami esensi spiritual di balik segala bentuk ibadah. Hal ini menyebabkan ketegangan dengan para wali lainnya yang lebih berfokus pada penyebaran Islam dengan metode yang lebih konvensional dan sesuai dengan syariat. Pandangan radikal Syekh Siti Jenar menimbulkan kecurigaan dan penolakan dari para wali lain, terutama karena ajarannya dianggap dapat merusak tatanan sosial dan agama yang sedang dibangun. Pada masa itu, Islam sedang diperkenalkan kepada masyarakat Jawa melalui pendekatan yang halus dan penuh toleransi terhadap budaya lokal. Ajaran Syekh Siti Jenar yang menolak formalitas agama dan menekankan kebebasan individu dianggap berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keagamaan. Pertentangan ini memuncak dalam berbagai perdebatan teologis antara Syekh Siti Jenar dan Wali Songo. Menurut beberapa catatan sejarah, ia akhirnya dihukum mati oleh para wali karena dianggap menyebarkan ajaran yang menyesatkan. Namun, kematiannya menyisakan misteri, dan kisahnya terus menjadi bahan perdebatan hingga kini. Ada yang menyebut bahwa Syekh Siti Jenar tidak benar-benar mati, melainkan mencapai moksa atau penyatuan dengan Tuhan. Meskipun dianggap sebagai penganut ajaran yang menyimpang oleh sebagian ulama pada masanya, Syekh Siti Jenar tetap memiliki pengikut dan pengaruh yang besar hingga sekarang. Ajaran-ajarannya memengaruhi perkembangan mistisisme Islam di Jawa, khususnya dalam tarekat-tarekat sufi yang menekankan hubungan langsung antara manusia dan Tuhan. Kisahnya juga menjadi simbol bagi mereka yang menentang otoritas keagamaan dan mencari kebebasan spiritual di luar dogma-dogma formal. Dalam sejarah dan kebudayaan Jawa, Syekh Siti Jenar tidak hanya dilihat sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai seorang filsuf dan mistikus yang berani menantang norma-norma agama dan sosial pada masanya. Sosoknya menjadi ikon bagi mereka yang mencari kebenaran ilahi melalui jalan yang tidak konvensional, menolak formalisme, dan mencari pemahaman hakikat Tuhan di balik ritual agama.